Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan santapan rohani, santapan jiwa, santapan kehidupan yang kita dengar dari firman Tuhan dalam Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Mari kita semua diundang, diajak untuk bersatu bersama Tuhan dalam firman-Nya yang kudus. Inilah Injil suci menurut Markus. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, kita mendengar cerita hari ini bahwa para murid berpisah dengan Yesus. Para murid berjalan sendiri di danau, sedangkan Yesus ke bukit itu berdoa. Dan apa yang terjadi bahwa di tengah malam atau mungkin di subuh terjadi angin sakal, terjadi gelombang yang besar, dan para murid mengalami ketakutan. Dan mereka mulai goyah. Dan pada saat itu Yesus datang membantu mereka. Ada satu peristiwa yang menarik bahwa para murid merasa begitu takut. Mereka merasa begitu goyah akan hidup mereka. Ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada hal yang membuat mereka merasa tidak berdaya. Dalam peristiwa seperti ini, ketika mereka mengalami peristiwa, Yesus datang membantu mereka. Kedatangan Yesus sesungguhnya mau memperlihatkan kepada mereka tentang kekuasaan ilahi Allah. Bahwa mereka yang sudah beberapa kali menyaksikan peristiwa mujizat, peristiwa hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, tetapi ternyata hati mereka tetap degil. Mereka belum percaya. Di saat seperti ini, Yesus kembali memperteguhkan iman mereka. Yesus kembali mengingatkan mereka akan tujuan, akan makna dari kehadiran dirinya yang ingin membawa kekuasaan ilahi, kekuasaan kerajaan Allah bagi dunia. Yang dituntut adalah manusia menerima dia, percaya dan bersatu dengan dia. Kita melihat hari ini sungguh menarik bahwa Yesus mencari satu tempat yang sunyi untuk berdoa. Berdoa adalah suatu peristiwa di mana seseorang bersatu dengan Bapa di surga. Sedangkan para murid sibuk berjalan sendiri mendayung. Di sini Yesus sesungguhnya mau mengingatkan kita dan para murid. Kalau kita ingin tetap kuat di dalam hidup ini, tidak ada kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan, kita harus selalu bersatu dengan sumber kekuatan ilahi, yaitu Allah sendiri. Doa memampukan kita untuk bersatu dengan Allah. Sebab doa adalah senjata yang ampuh untuk mengalahkan segala ketakutan. Yesus mengajarkan kita hari ini, harus sesibuk apapun kamu mengajar, berbuat kasih, jangan pernah lupa mengambil waktu untuk bersatu dengan Allah dalam keheningan, dalam kesunyian. Yesus menginginkan kita selalu ada waktu buat Tuhan.
Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang dianggap penting, tapi kadang-kadang tidak penting. Penting pun kita harus punya waktu buat Tuhan. Saudara-saudari, Yesus hari ini mengingatkan, tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Allah. Yang berikut, Yesus mengingatkan, ketika kita mengalami kegalauan dalam hidup, kita mengalami kehancuran, ataupun kita mengalami kesusahan, panggillah Allah. Jangan pernah takut, sebab Ia akan datang. Ia akan menenangkan galau, gelombang, badai dalam hidup kita. Yang diminta oleh Yesus adalah percaya. Percaya bahwa Ia mampu. Percaya bahwa Ia punya kuasa. Percaya bahwa tidak ada Allah yang lain selain Allah kita sendiri dalam diri Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dan peristiwa Natal, Ia datang untuk membawa kuasa itu dalam dunia. Ia ingin menghalau kegelapan dunia, yang ingin menghancurkan kekuasaan iblis. Kalau Dia sudah datang, mengapa kita masih ragu dan takut? Mengapa tidak membuka diri kita untuk menerima Dia? Mengapa tidak membiarkan Dia tinggal di dalam diri kita? Kadang kita masih menutup diri karena kita terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi. Tuhan mengingatkan kita, berilah prioritas. Prioritas itu penting di dalam hidup ini. Allah harus menjadi yang utama. Walaupun kita sering banyak dosa, bukan berarti kita meninggalkan Tuhan, tidak. Tetapi kita terus mencari bersatu dengan Dia, supaya kita memperoleh rahmat, pengampunan, rahmat, kasih, agar kita semakin mengenal Dia. Persoalan, banyak orang berpikir karena dia sudah berbuat dosa, dia tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak layak bukan berarti kita menjauh dari Tuhan. Tidak. Semakin kita tidak layak, semakin kita mau datang kepada Allah, supaya kita disucikan, dikuduskan. Bukan sebaliknya pergi dan meninggalkan Allah. Itu adalah kesalahan yang terbesar dalam hidup. Kita seolah-olah ragu akan kekuasaan dan cinta Allah. Tuhan Yesus hari ini memanggil kita, datanglah kepada kalian semua yang letih lesu, yang takut, yang risau, yang cemas, yang khawatir, yang bimbang. Ia akan memberikan ketenangan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.